Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Akbar Dewayana Sulaiman dengan NPM 221000273. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Sistem Hukum Pidana Adat Bali dan Sistem Hukum Pidana. Mata kuliah Perbandingan Hukum dengan dosen pengampu Ibu Hesti Septianita SHMH. Baik, yang pertama, apa itu hukum pidana adat? Tindak pidana adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri. Perbuatan yang demikian itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat. Selanjutnya ada apa itu hukum pidana Indonesia? Hukum pidana Indonesia secara umum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tindakan yang dilarang dan sanksi akan dijatuhkan kepada pelakunya. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Hukum pidana di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Hukum Pidana Adat. Keduanya berjalan secara beriringan. Selanjutnya, sistem hukum pidana adat Bali. Hukum adat Bali, yang dikenal dengan istilah hukum adat Bali, merupakan sistem hukum yang bersifat tidak tertulis dan berkembang berdasarkan tradisi, norma sosial, serta ajaran agama Hindu Bali. Dalam hukum pidana adat Bali, penyelesaian sengketa lebih menekankan pada prinsip musyawarah dan mufakat yang melibatkan tokoh adat serta komunitas. Berikut poin-poin yaitu sanksi yang bersifat restoratif. Hukum adat Bali lebih menekankan pemulihan hubungan antara individu dan masyarakat. Hukuman lebih bersifat sosial dan pemulihan daripada pembalasan. Poin kedua, proses penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah atau pertemuan adat yang melibatkan masyarakat atau tokoh adat. Proses ini cenderung lebih informal dan fleksibel. Selanjutnya, penyelesaian melalui komunitas. Kasus-kasus ringan atau pelanggaran yang berkaitan dengan adat diselesaikan di tingkat desa adat dengan mengutamakan prinsip damai. Selanjutnya, berdasarkan nilai-nilai agama dan keharmonisan sosial. Hukum adat Bali sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu yang mengutamakan hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan, sesama manusia dan alam. Selanjutnya ada sistem hukum pidana Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan berbagai undang-undang lainnya yang bersifat tertulis dan resmi. Hukum pidana Indonesia mengikuti prinsip negara hukum yang mengutamakan keadilan, keteraturan, dan penegakan hukum yang tegas. Berikut poin-poin penjelasan dari sistem hukum pidana Indonesia. Yang pertama ada sanksi yang retributif dan preventif, di mana hukum pidana Indonesia lebih mengutamakan sanksi yang bersifat pembalasan atau efek jerah, yang bisa berupa pidana penjara, denda, hingga hukuman mati. Selanjutnya, proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa pidana di Indonesia melibatkan lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hukum yang tertulis dan formal. Semua aturan hukum pidana bagi substansi maupun prosedural diatur dalam undang-undang yang berlaku dan ditetapkan secara formal oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, prinsip keadilan dan kesetaraan, yaitu sistem hukum pidana Indonesia menekankan kesetaraan di hadapan hukum dan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya ada jenis tindak pidana adat Bali. Tindak pidana adat di Bali masih dikenal 4 jenis tindak pidana adat atau pelanggaran adat atau delik adat, yaitu tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan, tindak pidana adat yang menyangkut harta benda, tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat.
Selanjutnya, jenis tindak pidana di Indonesia. Jenis-jenis tindak pidana di Indonesia antara lain tindak pidana kejahatan pelanggaran, tindak pidana formal dan material, tindak pidana sengaja dan tidak sengaja, tindak pidana aktif dan pasif, delik aduan dan bukan delik aduan. Selanjutnya ada sanksi adat di Bali. Di Bali terdapat 3 jenis sanksi adat dikenal dengan sebutan tridanda, yang terdiri dari arta danda, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda atau berupa uang dan barang. Selanjutnya jiwa danda, tindakan hukum berupa penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran hukuman fisik dan psikis. Yang terakhir ada sangaskara danda, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis, yaitu hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama. Selanjutnya ada sanksi hukum di Indonesia. Untuk sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia terbagi atas 2, yaitu pidana pokok yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tuntutan. Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Selanjutnya ada perbandingan sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia, yaitu perbandingan dalam sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia mencakup 2 hal. Yang pertama ada hukum pidana adat Bali lebih bersifat tidak tertulis dan berkembang secara tradisi adat Bali, penyelesaian sengketa, ya pun dengan melalui proses restoratif, yang dimana hukum adat Bali itu lebih menekankan pemulihan antara hubungan individu dengan masyarakat. Selanjutnya, hukum pidana Indonesia lebih bersifat tertulis dan resmi, yang dimana dasarnya terdapat di dalam undang-undang. Sistem hukum pidananya pun diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penyelesaian sengketanya pun lebih tertuju kepada undang-undang dengan menggunakan proses metode peradilan formal. Prosesnya pun hingga melibatkan lembaga negara, aparat penegak hukum, kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan. Semua ini sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam kesimpulan ini, meskipun terdapat perbedaan dalam sumber prosedur dan penegakan hukum, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan keadilan, namun dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial dan budaya tersendiri. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.